Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jumpa lagi dengan Mr. Randy pada mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saat ini kita sudah memasuki semester 2 atau semester genap. Semoga anak-anak makin semangat dalam belajar agar di semester ini anak-anak mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Baik, di semester 2 ini kita akan memulai materi belajar dari bab 3. Kita akan mempelajari tentang perangkat komputer dan cara kerja komputer. Kali ini kita akan mempelajari tentang perangkat komputer yang meliputi perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Nah, komputer sendiri adalah alat pengolah data yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Dahulu, komputer ukurannya sangat besar dan tidak bisa dibawa kemana-mana. Nah, saat ini komputer sudah berevolusi menjadi praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Di kehidupan sehari-hari, banyak jenis komputer yang kita gunakan, seperti smartphone atau telepon pintar, laptop, tablet, dan lainnya. Nah, semua jenis komputer tersebut pada dasarnya hampir sama, yaitu terdiri atas hardware dan software. Hardware disebut perangkat keras, sedangkan software adalah perangkat lunak. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, silakan simak video berikut ini. Perangkat keras adalah perangkat mesin yang dapat dilihat dengan mata ya. Perangkat keras adalah perangkat yang bisa kita lihat dengan mata ya, dengan mata atau kita sentuh ya. Dengan kata lain dapat kita sentuh. Oke, ini adalah contohnya adalah CPU ya atau Central Processing Unit ya. CPU atau Central Processing Unit ini contohnya ya. Kemudian ada mouse ya, ada mouse atau tikus. Kemudian ada monitor ya, ada monitor. Kemudian ada CD ya. Ini adalah contoh-contoh daripada perangkat keras komputer ya atau hardware ya. Ini adalah contohnya saja dan masih banyak lain perangkat keras komputer yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu CPU atau Central Processing Unit, salah satu bagian daripada perangkat keras komputer ya. Oke, CPU adalah otak daripada komputer ya. CPU berpikir untuk melaksanakan perintah ya. CPU berpikir untuk melaksanakan perintah atau kegunaan CPU itu untuk melaksanakan perintah ya. Nah, CPU menangani data yang masuk dan keluar dari kode komputer ya. CPU menangani data yang masuk dan keluar dari komputer. Ini adalah contoh chip ya yang ada di dalam badan komputer ya atau yang ada di dalam CPU. Oke, kita lanjut tentang memori komputer ya. Memori komputer salah satu contoh daripada perangkat komputer ya, perangkat keras komputer ya. Memori ini biasanya digunakan untuk menyimpan data ya. Memori adalah tempat menyimpan data sementara pada komputer. Memori menyimpan data dan program yang sedang digunakan oleh CPU. Memori disebut juga penyimpan data primer ya atau penyimpan data yang utama. Nah, ini adalah contoh daripada memori ya atau RAM ya. Oke, kita lanjut yaitu tentang penyimpanan data sekunder atau penyimpanan data yang kedua ya. Penyimpanan data kedua dapat didefinisikan sebagai penyimpanan data sekunder akan menyimpan data dan program secara permanen ya. Kita menyimpannya secara permanen. Kemudian contoh penyimpanan data sekunder di komputer adalah cakram keras atau dengan kata lain hard disk ya. Hard disk drive menyimpan data dalam cakram logam yang ada di dalam komputer ya. Ini adalah contoh daripada hard disk ya. Hard disk sendiri terdapat di dalam badan komputer atau terdapat di dalam CPU ya. Oke, kita lanjut ya tentang perangkat input atau output ya. Perangkat masukan atau perangkat keluaran ya. Oke,
Perangkat input berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya mouse dan keyboard ya. Perangkat input ya, contoh dari perangkat input. Oke, selanjutnya perangkat output berfungsi untuk melihat atau mendengar hasil kerja komputer. Contohnya monitor, speaker, printer, dan lain sebagainya ya. Ini contoh perangkat output. Nah, ini adalah mouse ya. Mouse adalah perangkat input ya. Mouse adalah perangkat input. Kemudian adalah keyboard. Keyboard adalah perangkat input. Ini ada monitor. Monitor itu perangkat output ya. Kemudian ini ada speaker. Speaker itu perangkat output ya. Kita lihat definisi contoh daripada perangkat-perangkat tersebut ya. Ini mouse ya. Ini mouse, ini ada keyboard, perangkat input. Nah, ini monitor. Monitor itu adalah perangkat output ya. Ini adalah perangkat output ya. Ini adalah contoh-contoh daripada perangkat input dan perangkat output ya. Oke, kita lanjut tentang perangkat jaringan ya. Perangkat jaringan ya, kita lihat definisi daripada perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah perangkat yang menghubungkan komputer satu sama lain ya, menghubungkan antara komputer satu dengan lain atau laptop satu dengan laptop yang lain ya. Dapat mengirim data dari satu komputer ke komputer lain ya. Mengirim data menggunakan jaringan ya. Contoh perangkat jaringan adalah modem ya. Ini adalah contoh daripada perangkat jaringan ya. Oke, kita lanjut tentang perangkat lunak ya. Perangkat lunak atau software ya. Perangkat yang tidak bisa kita sentuh ya. Perangkat lunak merupakan kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer ya. Perangkat lunak atau software ya adalah perangkat yang tidak bisa kita sentuh ya. Mungkin kita bisa lihat tapi kita tidak bisa sentuh ya. Tapi kita bisa menjalankannya ya. Oke. Nah, perangkat lunak ada dua macam ya. Yang pertama adalah perangkat lunak sistem operasi. Yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Oke. Kita masuk perangkat lunak sistem operasi ya. Ini adalah contohnya daripada perangkat lunak dari sistem operasi ya. Nah, sistem operasi adalah program yang digunakan untuk mengatur perangkat keras dan perangkat lunak ya. Perangkat lunak sistem operasi itu adalah menghubungkan antara perangkat keras dan perangkat lunak ya, atau menghubung antara perangkat hardware dan software ya. Nah, ini contohnya ya, contoh sistem operasi ya. Ini contoh sistem operasi bisa Microsoft Windows ya. Ada Mac OS, ada Linux, ada iOS, Android, dan mungkin masih banyak yang lain ya. Ada Symbian ya, ada BlackBerry ya. Nah, ini masih banyak lain contoh-contoh daripada perangkat lunak sistem operasi. Ini adalah contoh saja ya, dan masih banyak yang lainnya ya. Oke, kita lanjut tentang perangkat lunak aplikasi. Nah, ini contohnya ya. Contoh daripada perangkat lunak aplikasi ya. Ada Google Chrome, ada Microsoft Office ya, ada Mozilla. Ini contohnya saja. Nah, perangkat lunak aplikasi adalah program yang menjalankan fungsi khusus seperti memainkan musik, permainan, atau membuat dokumen ya. Ini adalah contoh-contoh perangkat yang menggunakan menjalankan khusus. Ini contohnya ada Microsoft Word, ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome, dan ini terakhir Microsoft PowerPoint ya. Microsoft PowerPoint juga sama ya, adalah perangkat lunak aplikasi ya. Oke, kita lanjut tentang brainware ya. Nah, brainware adalah manusia yang menggunakan komputer ya. Brainware adalah manusia yang menggunakan komputer, atau kita sendiri, atau user ya, atau pengguna ya. Ini adalah contoh brainware, orang yang menggunakan komputer ya, atau orang yang menjalankan komputer, atau diri kita sendiri ya. Oke, kita lanjut perbandingan antara hardware dan software. Apa sih perbandingan antara hardware dan software? Kita lihat yang pertama tentang hardware. Hardware adalah perangkat keras ya. Bentuknya adalah fisik ya, berbentuk secara fisik ya. Ini bentuknya perangkat keras, bentuk fisik, dirancang dan dibuat oleh insinyur ya, dibuat oleh insinyur. Nah, contoh hardware: layar atau monitor, keyboard, mouse, scanner, dan printer. Ini mouse ya. Ini mouse ya. Layar, keyboard, mouse, scanner, printer, dan lain-lain ya. Ini berbentuk secara fisik ya.
berbentuk keras atau secara fisik ya, dapat kita lihat, dapat kita sentuh ya, dapat kita pegang. Oke, selanjutnya tentang software ya, perbandingannya itu software. Software itu adalah perangkat lunak ya, perangkat yang dapat kita lihat ya, dapat kita jalankan tetapi tidak bisa kita sentuh ya. Nah, membuat komputer bekerja ya, merupakan kumpulan kode ya, ini adalah berbentuk lunak ya, tidak hanya kita bisa lihat, kita bisa kita jalankan ya, dirancang oleh programmer ya, dibuat oleh programmer ya. Contohnya adalah aplikasi foto, program pengolah kata, game online dan lain-lain ya. Ini contohnya ya. Baik, itulah tadi materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Mister Randy pamit undur diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.